Cara kerjanya beda, ya. Kalau di luar sana, sistem dagangnya itu kan, orang-orang dagang itu nyebar iklan ya. Nah, di PT Base itu nggak nyebar iklan. PT Base itu nggak ngiklan, makanya PT Base itu produknya nggak dijual di tempat retail karena PT Base nggak ngiklan ke TV. "Pak, kenapa PT Base nggak ngiklan ke TV aja ya? Biar terkenal gitu, biar orang itu makin percaya." Bukan begitu teman-teman, konsepnya itu penjualan langsung. Yang namanya penjualan langsung itu mengurangi biaya budget iklan. Karena kalau kita pakai biaya budget iklan, duit iklannya berarti buat bayar TV dong, miliaran. Sayang nggak? Sayang, makanya duitnya mending buat Anda. Anda yang jadi bintang iklannya, duitnya buat Anda. Ibaratnya kayak begitu, Anda yang jadi promotornya, duitnya buat Anda. Jadi PT Base itu kenapa nggak iklan? Karena sistemnya berbagi keuntungan. Biaya-biaya yang harusnya buat iklan itu dialihkan menjadi biaya bagi hasil untuk diberikan kepada mitra usaha. Ya, daripada kita melihat TV mahal-mahal, mending bantu masyarakat yang butuh peluang. Siapa yang setuju nih? Daripada PT Base nih bayar iklan mahal-mahal, mending dibantu ke masyarakat yang butuh peluang usaha, karena dia butuh peluang, dia butuh dibagi keuntungan. Yang setuju dengan konsep membagi keuntungan untuk masyarakat siapa? Setuju ya? Tapi kalau misalnya iklan, Pak, ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya PTBS ngiklanin ke TV atau seperti perusahaan-perusahaan lain, nggak ada salahnya juga. Perbedaannya adalah jadi nggak terlalu berbagi keuntungan banyak ke masyarakat gitu loh. Tapi kalau sistem PTBS nih kenapa nggak pakai sistem iklan, karena lebih mengutamakan peluang usaha untuk masyarakat. Masyarakat kita itu butuh peluang. Yang nggak butuh ya nggak apa-apa sih, yang nggak butuh kan harusnya nggak ada di forum kita ya, nonton di sini doang. Yang di sini itu kumpulan orang-orang yang lagi belajar mencari peluang usaha, gitu ya. Kemudian kalau di bisnis luar sana, itu biasanya kalau kita beli-beli produk, teman-teman, kita itu cuma jadi konsumen doang. Kita contoh nih, saya beli skincare, ya kita cuma jadi konsumen skincare. Tapi kalau di PT Base, kita ini bukan cuma jadi konsumen, tapi kita juga dibagi keuntungan. Total keuntungannya itu bisa 60%. Gede, teman-teman. Jadi perusahaan itu kan ibarat punya keuntungan 100% gitu ya, dibagi ke kita 60%, perusahaannya 40%. 40% itu macam-macam ya, biaya operasional segala macam gitu ya. Maka teman-teman ini gede banget, makanya kok banyak yang sukses ya, ya karena perusahaannya ngebagi ke kitanya gede. Sedangkan di luar sana biasanya orang itu kalau jadi marketing itu cuma rata-rata dikasih 2,5%. 2,5%, enggak 60%, 2,5%, mentok-mentok mungkin 10% gitu ya. Nah, tapi PTBS ini bisa ngebagi sampai 60%. "Pak, emang ngebagi 60% itu boleh, Pak, PTBS?" Justru aturan 60% itu, teman-teman, ini siapa tahu ada orang yang negatif, julid gitu ya. Saya kasih tahu, aturan 60% itu aturan dari Kementerian Perdagangan. Jadi bukan PTBS yang bikin, ya. Jadi aturannya, perusahaan penjualan langsung itu boleh membagi sampai 60%. Itu dari Kementerian Perdagangan, dan PTBS ngebagi semuanya. Kalau perusahaan lain kadang-kadang ngebaginya nggak sampai 60%, ada yang cuma ngebagi 40%, ada yang cuma ngebagi sekian persen gitu ya. Kalau marketing-marketing biasa cuma dikasih bagian 2,5%, 3%, ya makanya ya mohon maaf ya, susah kalau kita mau ikutan kaya atau sukses gitu ya. Ya karena kan cuma 2,5%. Makanya ya sedikit lah gitu. Dan banyak orang kok kaget kayak nggak percaya, "Kok di PT Bus pada sukses tuh bener nggak sih?" Gitu ya. Nah, logikanya sederhana teman-teman, keuntungannya dibagi 60% sama dibagi 2,5%. Jauh nggak perbedaannya? Ya jadi layak dong kalau misalnya kita itu, oh dikasih keuntungan gede di perusahaan ini, ya berarti emang cepet, ibaratnya cepet kaya gitu loh, gajinya ibaratnya gede, dapatnya gede gitu loh, gitu teman-teman. Ya, itu kira-kira teman-teman ya. Oke, kemudian, nah kalau kita kerja di luar sana rata-rata ya dagang usaha, ya kita itu kerja sendiri, ngomset sendiri, kalau nggak ngerti ya kita nggak punya mentor, ya paling bangkrut gitu kan karena usahanya modalnya gede, kita jual-jualnya sendiri, kita trial error sendiri. Kalau di PTBS kan nggak, udah modalnya kecil, kerjanya juga ditolongin gotong royong pakai kerja tim, omsetnya omset tim, ada mentornya juga.
Makanya kalaupun awal-awal belum ngerti-ngerti amat itu nggak ada masalah karena di awal-awal kita memang kerja sambil belajar gitu. Dan modalnya kecil, jadi emang kerja sambil belajar lah, kan modalnya kecil. Kalau kerja langsung jalan, yang modalnya gede aja loh nggak bisa langsung jalan, betul nggak? Ini apa nih? Katanya no riba, tapi daftarnya jadi anggota saja cekek leher. Loh, ya kalau riba kok daftar anggota cekek leher apa urusannya sama riba? Ya, usaha itu ini bukan daftar Bapak Ibu, ini itu belanja produk, 2,5 juta itu belanja produk. Makanya belum dijelaskan nih ya. Jadi misalnya gini, Anda kalau jualan mau dagangan buka warung nih, Anda ke pasar ya, bawa duit 5 juta, terus Anda bawa produk pulang, kan nggak mungkin Anda komentar cekek leher. Kenapa? Itu dagangan, barang dagangan bukan daftar, ya. Jadi maka di luar sana banyak sekali orang-orang itu yang menyamakan dengan bisnis lain dikira kita ini daftar. Daftarnya itu cuma 100.000 daftar reseller PTBS. Tapi kan Anda harus ibarat sebagai reseller resmi, Anda harus punya produk. Makanya Anda belanja. Sama seandainya Anda nih, saya kasih saran, jualan pecel ayam. Kira-kira Anda gimana? Belanja nggak ayamnya? Anda nyiapin gerobak nggak? Gerobaknya berapa? Gerobaknya 4 juta teman-teman, gitu ya. Kemudian ayamnya berapa? Nyiapinnya seperti apa? Itu namanya usaha atau bisnis. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi mau berpikir usaha, kemudian, modal 2,5 juta bisa sukses, tapi merasa bahwa itu hal yang, gimana gitu ya, ya sekarang gampang sih, teman-teman coba aja bangun usaha yang lain. Karena di sini ini adalah salah satu pilihan yang bisa kita lakukan bagi teman-teman yang merasa, modal satu-satunya doang gitu, kayak gini nih, kita punya modal satu-satunya doang, udah supaya nggak rugi buat apa gitu loh. Eee, gitu teman-teman. Karena kalau buat yang lain belum tentu jalan, bisa jadi rugi, tapi kalau di sini nggak jalan itu nggak langsung rugi, karena ada kesempatan untuk mempelajari, ada kesempatan pun untuk menjual produk dipelajari juga caranya. Jadi nggak kayak kita bangkrut gitu ya, beda kalau kita modal usaha besar. Nah itulah bedanya teman-teman ya. Next kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu biar udah pada nggak sabar nih. Nah, konsepnya begini, konsepnya, ubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Jadi saat kita nanti belanja produk itu adalah pertama itu untuk niatnya bisa untuk pribadi, tapi bisa juga untuk menghasilkan uang. Yaitu berarti apa? Berarti untuk ditawarkan ke orang lain. Yang awalnya untuk pribadi, kemudian kita ceritakan, maka jadi duit, gitu ya. Contoh, eh petani. Petani itu kan pengguna pupuk, digunakan sendiri, dia gabung PTBES, niat pertama karena kebetulan dia itu butuh pupuknya, mau nyoba. Setelah dia coba, dia pakai sendiri tuh, ternyata bagus. Dia pikir-pikir daripada dipakai sendiri doang, mending dia tawarkan dong ke teman-teman petaninya juga, supaya bisa merasakan manfaatnya. Sederhana, begitu aja sebenarnya. Jadi ubah kebiasaan yang konsumtif kita pakai, lama-lama kita jadi cerita, kita jadi promosi gitu loh. Itu namanya produktif, itu namanya bisnis. Ya karena kalau diam itu nggak bisnis. Next,